Hai sahabat BPJS Kesehatan, banyak sekali masyarakat yang sudah terdaftar pada segmen BPJS Mandiri. Tetapi ada hal-hal yang banyak belum mereka ketahui, sehingga hal-hal tersebut sering buat mereka kaget, panik, bingung. Terus ketika bertanya juga tidak pada orang yang tepat, akhirnya sering terjadi salah paham antara BPJS Kesehatan dan peserta BPJS Kesehatan Mandiri. Nah, di video berikut ini saya akan membahas, menurut saya ada 5 kekurangan dari BPJS Kesehatan segmen Mandiri. Dan 5 kekurangan ini yang sering terjadi, banyak orang tidak tahu, dan menurut saya semua peserta BPJS Kesehatan segmen Mandiri wajib tahu. Untuk itu ikuti video saya sampai selesai. Kekurangan yang pertama yaitu ketika sudah terdaftar BPJS Kesehatan tidak bisa membayar iuran secara per orang. Maksudnya seperti apa? Jadi, misalnya di dalam satu kartu keluarga ada 3 orang yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan segmen Mandiri. Karena memang pendaftarannya tidak bisa satu orang, harus semua di dalam kartu keluarga. Nah, ketika jatuh tanggal pembayaran atau untuk pembayaran iuran rutin setiap bulannya, itu teman-teman atau peserta tidak bisa untuk membayar hanya satu orang saja. Karena jika salah satu dari anggota yang terdaftar tersebut memasukkan nomor pembayarannya atau yang disebut virtual akun, maka semua tagihan total dari 3 orang itu, misalnya 70.000, maka 70 dikali 3, 210.000. Begitu. Dan tidak bisa, sekali lagi tidak bisa bayar per orang. Itu kekurangan yang pertama. Oke, kita lanjut. Kekurangan yang kedua menurut saya yaitu tidak bisa mendaftarkan diri sendiri. Seperti yang sudah tadi saya korek sedikit di yang pertama. Jadi misalnya ada 3 orang di dalam kartu keluarga, dan itu adalah keluarga inti, misalnya mama, bapak, dan anak. Pada saat itu misalnya anak saja yang sakit, lalu katanya saya mau daftarkan anak saya. Tidak bisa, karena semua anggota keluarga inti itu jika belum terdaftar di dalam kepesertaan BPJS Kesehatan, semua harus didaftarkan. Dan itu tetap harus diberlakukan bagi semua peserta yang ingin mendaftarkan BPJS Kesehatan segmen Mandiri. Oke, kita lanjut pada kekurangan yang ketiga. Jika sudah terdaftar, tugas teman-teman adalah membayar iuran setiap bulan. Tetapi jika teman-teman tidak membayar iuran setiap bulan sesuai dengan yang sudah ditentukan dari tanggal 1 sampai tanggal 10, jika lewat dari tanggal 10 teman-teman tidak membayar, maka status kepesertaan teman-teman akan non-aktif. Dan resikonya adalah ketika teman-teman ingin melakukan pengobatan, pemeriksaan, bahkan rawat inap, rawat jalan, semuanya tidak bisa diklaim atau dijamin oleh BPJS Kesehatan karena status kepesertaan teman-teman atau peserta sementara dalam keadaan tidak aktif. Dan pada dasarnya BPJS hanya bisa menjamin ketika status kepesertaan aktif. Yang keempat, tidak bisa menghapus data peserta. Nah, ini yang paling sering peserta BPJS Kesehatan segmen Mandiri meminta kalau bisa datanya dihapuskan dulu. Karena sudah membayar selama ini tapi tidak pernah menggunakan BPJS Kesehatan, merasa rugi dan lain-lain dan sebagainya, katanya hapus dulu lah karena sudah tidak mau lagi, begitu, seperti itu. Nah teman-teman, itu ketentuannya paten. Setiap peserta BPJS Kesehatan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan segmen Mandiri tidak bisa menghapus datanya. Terus seperti apa jika kita tidak mampu membayar? Nah oke, jika tidak bisa dihapus, tetapi tagihan teman-teman itu akan tetap berjalan dan tagihannya akan mentok di 24 bulan, 2 tahun. Jadi ketika teman-teman sudah tidak membayar, tagihannya itu tetap berjalan. Sampai 24 bulan, tagihannya sudah tidak berjalan lagi. Jadi misalnya teman-teman tidak membayar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, hanya mentok di 24 bulan. Tagihannya terbaca selama 24 bulan. Seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir. Jangan sampai khawatir nanti bayarnya sekian tahun, tidak. Hanya 24 bulan. Dan pada dasarnya, kepesertaan tidak bisa dihapus atau dihilangkan dari sistem. Hanya saja tidak membayar kartu atau status kepesertaannya non-aktif. Seperti itu. Nah, yang berikut yang kelima. Yang kelima ini yang agak sedikit menghebohkan. Orang sudah sakit, anak sudah sakit, bapak, mama sudah parah di rumah sakit, disuruh, ayo buatkan BPJS Kesehatan. Ketika sampai di BPJS Kesehatan, mau daftarkan, ternyata harus 14 hari baru kartunya aktif. Loh, lantas bagaimana jika anak kita sementara dirawat? Ya, selama kepesertaannya belum aktif, maka dia akan tetap ada pada pasien umum, begitu. Jadi peserta hanya bisa mendaftar, pendaftarannya bisa berhasil dan selesai. Tetapi untuk menjamin pengobatan anak tersebut atau keluarga tersebut,
nanti hari ke-14 teman-teman atau peserta bisa melakukan pembayaran, baru disitulah kartunya menjadi aktif. Karena kalau kartunya belum aktif atau status kepesertanya belum aktif, tidak bisa BPJS melakukan penjaminan terhadap pasien tersebut yang sementara dirawat. Seperti itu. Dan ini banyak orang yang sering komplain terhadap hal ini. Mereka merasa bahwa aturannya terlalu berlebihan seperti untuk saya pribadi, kemungkinan juga pemerintah sudah mengkaji dampak dari hal-hal tersebut, hal-hal mungkin seperti apa begitulah, sehingga mereka harus menetapkan bahwa untuk peserta mandiri itu harus 14 hari. Saya rasa pemerintah punya kajian terhadap aturan-aturan yang dibuat begitu. Jadi kenapa teman-teman, sebaiknya sebelum teman-teman mendaftarkan BPJS Kesehatan, hal-hal ini, contohnya 5 hal yang saya sampaikan tadi, sampai terakhir yang 14 hari baru statusnya aktif, itu teman-teman atau peserta wajib tahu gitu, supaya jika ada anggota keluarga atau keadaan yang sementara sudah terganggu, kita sudah bisa berjaga-jaga. Yang pertama, oh iya ini kondisi anaknya tidak baik, BPJS-nya belum ada, baiknya kita daftarkan dari sekarang, supaya ketika dia masuk rumah sakit BPJS-nya sudah aktif seperti itu. Terus kita harus siapkan keuangannya begitu, karena yang nanti kita daftarkan ini bukan 1 orang atau 2 orang saja, kita kan ada 5 orang, sudah pasti 5 orang ini akan terdaftar. Nah seperti itu. Terus kan kepesertaannya itu tidak bisa dihapus jika kita tidak menggunakan, ya akan nonaktif saja, tetapi tagihannya tetap berjalan. Jadi hal-hal itu harus dilihat, tahu, supaya bisa mempersiapkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan sebagai mandiri. Selanjutnya, jika kepesertaan teman-teman sudah aktif, maka tidak ada masalah, no problem. Semua jaminan teman-teman di rumah sakit akan di-cover oleh BPJS Kesehatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bagikan informasi ini buat yang lain. Salam jaga diri.